Oke, kembali ke channel Andri Motor Group nih. Nah, jadi ya hari ini gue mau review mobil nih, Mas. Tapi kayak Mas belum pernah lihat ya kayak di video gue, Mas ya. Karena biasa gue bikin video sama Stanley kalau gue sendiri ya. Boleh perkenalkan diri dulu nih. Siapa namanya nih? Nama gue Billy, temennya Andri juga, jual beli mobil juga. Jual beli mobil juga. Instagramnya apa, Bil? Kasih tahu dong. Bills Auto. Ntar dimasukin aja, Mas ya. Deskripsinya. Oke, jadi hari ini kita mau ngebahas mobil Mitsubishi nih, Bil. Outlander. Jadi ini Outlander salah satu compact SUV dari Mitsubishi. Oke. Dan mobil ini sekarang itu udah discontinue. Ya. Kenapa, Bil? Kurang lebih tahu gue, Bil, kenapa ya? Mungkin ya, discontinue kalau menurut lo nih. gimana? Plus minus yang gue tahu dari mobil ini ya, plusnya nih tenaganya emang gila banget. Tenaganya gila. Tapi kalau tenaga gila pasti ada yang dikorbanin konsumsi BBM. Yes, betul. Gitu. Konsumsi Jadi BBM ya. Terus juga mobil ini sebenarnya discontinue tapi ada penerusnya, Bil. Ada. Yaitu di Mitsubishi X-Force. Betul. Ya, itu penerusnya dari Outlander. Oke, jadi Outlander yang kita punya di samping ini adalah tipe PX. Betul. Tahun 2016. Jadi kalau yang belum tahu, tipe PX itu adalah tipe tertinggi dari Outlander. Kalau di bawahnya tadi ada GLS ya, Bil. Ada GLS juga. GLS itu paling pertama ya? Paling bawah tuh GLX. Oh, GLS, baru PX. Betul. Gitu. Apa aja, Bil, tadi perbedaannya sih, Bil? Kalau misalkan dari tipe-tipe Gampang. lainnya? Kalau VX itu udah pasti udah ada panoramic roof ya. Panoramic roof, oke. Sama di dalam tuh ada pedal shift. Pedal shift, oke. Gitu. Itu paling gampang lah gitu. Paling gampang ya. Kalau dari depan kayak lampunya ini udah proyektor deh kalau yang tipe PX ya. Iya, ini udah kelihatan ya di sini lampunya sini udah lampunya proyektor. Setahu gue kalau tipe di bawahnya itu belum proyektor. Gitu. Kita lihat ke bagian mana nih, Bil? Mau belakang atau dalam dulu? Kita lihat belakang dulu, Lihat bagasi. bagian belakang dulu, Mas, Mas. Oke, jadi kalau dari belakang gini, Bil, ya, modelnya kalau buat tahun 2016 di tahun ya, Iya. menurut gue sih udah cukup oke. Cukup oke banget sih. Ya, karena mobil ini itu punya saingan di zamannya itu di Juke dan juga HRV. HRV paling Tapi depan. yang prestis ya, karena ini tipe yang PX. Betul. Gitu. Nah, kalau kita lihat dari bagasi belakang, ukuran bagasi sih kalau sama HRV menurut lu gimana, Bil? Gedean ini atau Gue sebelumnya Outlander? pernah megang HRV, tapi kayak masih gedean HRV kalau bagasi. Gedean HRV ya Gedean dibandingkan HRV. dengan ini. Gitu. Oke, terus di sini juga nih ban serepnya masih lengkap nih, Mas. Boleh dilihat Oh, full size ya. full size. Setahu gua kalau HRV full size ya? HRV, aduh, lupa ingat, tapi Lupa mungkin ingat full ya? size juga ya, mungkin. Full size, dan di sini dongkrak-dongkrak semua masih lengkap, ban serep masih ada. Cuman kayaknya sih ban serepnya udah pernah turun karena kotor banget ya, Bil. Ya, Kayak bekas 2016 wajar. Wajar lah, Wajar. mobil yang wajar. Dan mobil ini juga bannya tadi gua cek sih kalau nggak salah 2024 semua deh, Bil. Oh, masih baru berarti, masih baru. gondrong. Bannya masih gondrong. Tadi gua cek sebelah sana tuh 2024. Oh, ini 2023 yang belakang. Oh, ini 2023. Ya, tadi yang depan tuh 2024. Oke, masih oke lah, masih Masih muda oke. hitungannya. Kita ke bagian dalam, Bil. Oke. Lo dari sebelah sana, gua dari sebelah sini ya. Oke. Oke, sekarang kita ke bagian interiornya di, Bil. Ini kayak lu duduk ya agak sempit, Bil. Santai ya, Bil, duduk ya. Munduran dikit juga nggak apa-apa. Kita setting dulu ya biar nyaman. Setting dulu biar nyaman, duduknya enak. Oke. Kalau kita bahas dari interior, Bil, ya. Kalau menurut gua, kan ini saingan tadi SRV ya. Betul. Kalau sama SRV menurut gua interior lebih mau SRV. SRV. Ya, kita lihat kayak dari panel-panel sini kayak nggak soft touch. Karena kalau SRV itu bagian sini soft touch, Bil. Iya. Ya kan? Ada Tapi ini bagian kulit. lumayan empuk lah. Cuman Yang- nggak semewah HRV HRV kalau tetap. menurut gue secara pribadi ya, gitu. Terus di sini juga udah ada pedal shift nih, Mas. Karena ini tipe yang PX. Di sini ada audio control, cuman di sini kosong nih. Gak ada cruise control ya. Nggak ada, karena kalau gua tadi cari-cari, Bil, di luar negeri itu ada Outlander yang AWD atau All-wheel drive. Mungkin di sini-sini tuh kayak banyak mungkin ada cruise controlnya atau buat apanya, jadi lebih lengkap. Oke. Cuman kalau mobil di Indo yang mobil CKD itu kan kebanyakan dipangkas untuk dari segi Produksinya itu kan. bukan produksinya. Apa TKDN ya? Tingkat- Bilangnya apa? Fiturnya, Oh, fiturnya, iya. Aduh, mau fiturnya tuh banyak yang dipangkas. Oke. Ya kayak contohnya kita bicara Civic Turbo deh. Di Oke. luar negeri itu ada yang ada sunroofnya. Lo nggak usah Betul. jauh-jauh deh, di Malaysia setahu gua ada loh, Bil. Di Malaysia ada. Ya kan Civic Ya, Turbo ada sunroof ya. Cuman nyampe di Indonesia mobil itu tidak dilengkapi dengan sunroof. Betul. Gitu. Jadi Contoh paling ini juga Toyota CHR. Toyota CHR. Itu dimasuk Indo jadi mesinnya pakai mesin Yaris ternyata. Padahal Nggak hybrid ya? Hybrid nggak? di Indo gue lupa deh ada yang hybrid atau enggak ya. Tapi kalau di Malaysia tuh Hybrid 18. di Malaysia CC-nya banyak yang hybrid. CC 18 bukan?
Aduh lupa kalau Karena gue cc-nya. pernah sewa sokar di sana, Bil. Di Malaysia. Di Naik Malaysia CHR. itu CHR tuh hybrid setahu gue 18 cc-nya. Berarti CHR bisa dibilang nih kelas-kelas ini juga lah ya. Kalau dia lahirnya sama nih. Di tahunnya sih mungkin CHR kayaknya lebih Lebih muda muda. nggak sih, Bil? Nggak ada di tahun 2016 ya? Gak ada dia. Dia kan di 2000 berapa ya? 2020-an ke atas. Iya, dia. terus juga cc-nya lebih kecil, cuman hybrid. Iya. Nah, kalau mobil ini tuh punya cc 2000 cc. Oke. Nah, sedangkan HRV yang Prestige itu 1800. saingannya tuh 1800 gitu. Jadi ini cc-nya lebih gede. Pastinya mobil ini lebih bertenaga tapi lebih boros aja. Pasti. Oke. Terus juga kalau kita lihat dari head unit, Bil, kayak jadul ya, Bil ya. Ketinggalan zaman sih. Ketinggalan ya. HRV tuh jauh lebih bagus. Betul. Karena kalau HRV di tahun ini yang tipe Prestige tau gue tuh dia floating, Bil. Iya. Ya, lu pernah dapat gak yang Prestige? Prestige gue belum. Gue ngambilnya tipe S waktu itu. Oh, tipe S deh. Tau gue head unitnya nempel gini kan. Iya. Kalau yang Prestige itu dia Rada floating, nongol gitu. rada nongol, terus untuk bagian CD di belakang. Iya. Jadi bisa dinaik turunin untuk di bagian head unitnya. Ini ketinggalan Gitu. nih Mas. Ini ketinggalan gitu. Terus ini ada aksen-aksen karbon, Bil. Gue pikir Ini asli nih. bawaannya kayak gini, cuman bukan karbon, Bil. Oke. Motifnya aja. Motifnya Karena aja. gue sempat lihat-lihat di marketplace yang tipe PX ternyata emang motifnya kayak gini untuk bagian Oke. frame head unitnya lah bisa dibilang ya. Itu kayak karbon. Gitu. Putaran AC masih putar-putar kompor Iya. tapi Kalah sama HRV sebenarnya sih. build quality-nya sih bagus sih ya buat putaran kompor. Putarannya, ya. Kalau HRV dari tipe E aja udah digital. Udah digital. Ya, sedangkan ini tipe PX saja masih model kompor. Betul. Gitu. Tapi ya dibanding Innova G kan, Ya, Innova G harga 400 juta sekarang masih pakai AC kompor. Makanya. Jadi kurang worth it ya, gitu. Nah, terus di sini ada panoramic roof nih. wah gede banget ya. Gede sampai belakang ya. Kalau HRV setahu gue tuh panoramic plus sunroof deh, Bil. Iya dia. Ya kan, Panoramic katanya plus sunroof. segede gini, cuman dia bisa dibuka setengah ya. Bisa buka setengah ya. Ya, kalau bagian ini depan. panoramic jadi nggak bisa dibuka apa-apa, cuman kayak ada tutupan tirainya aja. Gitu. Sama di sini ada ambient light-nya nih. Nyala nggak? Oh, Kelihatan buat nggak, Mas? Nggak kelihatan ya? Oranye-oranye gini di sini. enggak. Nggak kelihatan ya? Jadi di sini tuh ada tombolnya. Ini harus ditutup. Semua dia warna kuning dong, Mas, lampunya. Oke. Gitu. Kita mau kemana? Bagian belakang atau kemana nih, Bil? Bagian belakang. Spionnya udah retract kan ini? Spionnya udah dong. Udah retract. Oke. Karena sekelas SRV setahu gue juga udah retract ini Udah spionnya. retract. Heeh. Kita ke bagian belakang coba tes Boleh. baris keduanya, Bil. Oke. Kita lihat untuk baris kedua. Oke. Pengalaman lu SRV sama ini lebih enak mana? Kalau duduk ya enak ya. Ah. Enak ini sih bangkunya ya. Lebih Tapi lebih empuk. Cuma kalau masalah lega kayak lebih lega SRV gak sih? Iya, kalau lega masih gedean HRV sih. Ya, terus juga kayaknya ini kepala Headroom-nya kita ini headroom-nya bener-bener agak mentok ya. Agak mentok. Jadi kayak di belakang kurang enak. Setahu gue juga SRV di belakang ada AC-nya ya, Bil. Di belakang Kayaknya ada deh, seingat gue deh. Kalau HR ini tuh nggak ada. Ini nggak ada apa-apa nih pelong. Udah nggak ada apa-apa, cuma ada handrest aja sini. Nah, Oh, sama oke. 2 buah cup holder. Tapi buat jalan jauh sih masih Masih oke. bisa lah, masih oke. manusiawi dengan badan segede kita nih. Bil. iya. Ya, Kaki masih bisa oke. nyelip ke depan soalnya nih Masih kan. bisa nyelip ke depan dengan ini posisi lu duduk ya. Iya, posisi duduk Nah. nyaman depan kayak gini. Jadi masih oke. Cuman kalau buat bertiga tidak disarankan kayaknya, Aduh, Bil. bertiga sih enggak ya kayaknya. Enggak ya, Bil. Enggak deh. Jadi ini maksimal mungkin di baris kedua cuman buat 2 orang aja, Mas. Betul. Mungkin kalau orangnya kecil-kecil bisa lah bertiga. Bisa. Cuman kalau kayak kita bertiga sama David nih, meninggal kayak gimana? Kayaknya kalau belakang sih itu doang sih, Bil ya. Karena mobil ini nggak ada fitur apa-apa. Tapi joknya udah kulit. Joko ada kulit, SRV juga udah. Tapi kalau yang Prestige, Iya. kalau E tipe S, SE itu masih fabric campur Masih kulit fabric. setahu gue deh. Ada campurnya dikit doang gitu kalau E. Iya, kalau Prestige itu udah full kulit seperti PX ini. Oke. Jadi ini joknya juga masih bagus semua, masih kencang, nggak ada yang sobek. Jadi masih oke banget, Bil ya. Buat Oke. mobil umurnya sudah 9 tahun. Oke banget ini. Gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian mesin dulu nih. Nah, jadi mobil ini menggunakan mesin 4B11 ya, Bil ya. Betul. Nah, jadi 4B11 itu yang MyFac. Jadi kalau misalkan di Mitsubishi itu ada namanya MyFac. Kalau misalkan di Mazda Mazda itu ada namanya Sky Active. Dan kalau di Honda, Di Honda itu ada iVTEC. namanya iVTEC. juga. Jadi itu kayak kalau menurut mereka ya Bila, jadi itu sebenarnya kayak teknologi itu bermanfaat untuk mengiritkan bahan bakar katanya. Oke, Ya kayak katanya. Sky Active juga gitu. Iya. Nah, terus untuk tenaga mobil ini dengan cc yang 2000 cc itu menghasilkan tenaga 150 horsepower, Oke. torsinya sekitar 200 Nm. Oke banget ya buat mesin 2000 cc tapi bisa torsinya Torsinya cukup gede. Gede Karena banget. mobil bensin itu dengan 200 Nm itu udah cukup gede. gede. Tuh, untuk pakai harian juga kayak cukup lah, Bil. Enak lah buat nyodok-nyodok di jalan sih enak sih. Untuk harusnya. apa tuh maksudnya, Bil? Nyodok pengendara lain. Iya. Nah, terus juga untuk konsumsi BBM ya tadi kalau gua baca-baca, Bil, ini sebenarnya nggak bisa dibilang irit banget.
Oke. Karena kurang lebih itu untuk di dalam kota itu dapat 1:8 sampai 1:10 km per liter. Oke. Tapi ya buat dibarter dengan tenaga segitu masih oke lah. Masih oke ya? Masih oke. Ya udah, daripada penasaran kita langsung test drive mobil aja, Bil ya. Oke, let's go. Oke, jadi sekarang si Billy mau test drive untuk mobil Outlander ya. Sebelumnya gue mau nanya lu, Bil. Lu dulu pernah punya Outlander atau nggak, Bil? Ini pertama kali gue nyetir Outlander. Pertama kali gitu. Pertama kali. Outlander ya. Berarti kan kalau di saingannya lu bilang SRV lu dulu pernah punya. SRV pernah punya. Nah, jadi gue pengen lu coba ngebandingin Outlander ini sama SRV itu lebih enak mana. Oke. Gitu, harus secara jujur, Bil. Jangan kita lagi review Outlander lu bilang bagusan ini. Buat tes dari tenaga dulu ya. Tenaga, coba. Karena kan mobil SRV sama Outlander tuh sama-sama CVT. Oke. Ya. Oh, transmisinya sama-sama CVT. Sama-sama CVT, cuman ini lebih gede 200 cc aja. Gitu. Coba tes untuk Kalau tenaga. setirnya sih mirip-mirip ya. Mirip-mirip. Iya, ringannya. Oh ya, cuman kalau misalkan kita bandingkan sama SRV, Bil, dia udah ada cruise control ya. Yang tipe E. Tipe E itu udah ada loh. Oh, tipe S ada nggak ya? Tipe S itu Oh, setahu udah ada. Belum. belum ada kan? Dia cuma ada di sini doang. Ya, terus juga setahu gue tipe S itu kalau misalkan dia punya handle luar itu belum chrome warnanya. Betul. Sesuai dengan warna body. Benar. AC juga beda. AC belum digital, Belum digital. plus kuncinya masih putar. Benar. Ya kan itu kalau tipe S. Oh, ini kunci udah start stop engine bottom nih. Ya, kalau tipe E juga SRV tuh udah. Cuman kalau setahu gue di bawahnya PX itu dia masih kunci putar. Ada kunci putar juga. Jadi mulai dari PX itu baru ada. Jadi kalau misalnya kita bilang PX sama tipe lainnya, yang paling kelihatan itu sebenarnya ini panoramic satu, sama dari pedal shift. bagian start stop engine sama dari pedal shiftnya. Betul. Gitu. Sebenarnya pedal shift sih Tapi pakai nggak pakai sih, Bil. Benar. Karena mobil ini tuh transmisinya tuh CVT. Iya. Ya kan, bukan matic konvensional yang ada giginya beneran. Sebenarnya kalau CVT gini kan sebenarnya memanipulasi kita doang, Bil. Benar. Karena kan nggak ada giginya. Dia kan Ya. cuman Kayak belt doang gitu doang. Gitu kalau CVT gitu. Tapi yang gue suka ya kalau dari pedal shift Mitsubishi lah. Dia gede terus Gak ikut muter dia kalau Ya, setir muter. Kalau misalkan kayak Fortuner, SRV dia kan nempel di setir. Iya. Jadi kalau muter tuh ngikut dia. Ngikut Kalau ini tuh dia. Ini kan kayak BMW gitu rasanya. enak ya gitu. Enak. Ya. Pedal shift enak, terus gede juga loh. Tenaga, ntar kita coba tes tenaga. Coba kaki-kaki dulu deh, Bil. Nih kita lewatin Kaki-kaki. speed bump. Lu rasain coba kaki-kakinya sama SRV lebih enak mana? Kaki-kaki Honda emang lebih enak sih. Lebih enak. Tapi kan Honda banyak yang ya pengalaman. Iya, rack steer-nya Ya. lebih enak tapi umurnya lebih pendek mungkin. Ya. Gitu. Itu kalau masalah Honda sih bilang nggak cuma di HR-V, Jazz, Brio itu juga masalah banget di rack steer. Tapi ya ini bukan yang nggak enak ya, ini sporty gitu. Jadi mungkin Ya. handlingnya pasti lebih enak ini. Ini lebih enak. Cuman kalau di Indonesia itu lebih laku mobil Honda HR-V sih, Bil. Ya kalau di Indonesia kan Ya, ngelihatnya Hondanya aja. Iya. Karena kalau gue nggak tahu ya, ini Outlander ini barunya itu setara sama HR-V Prestige nggak harganya? Atau gue belum tahu tuh Nah, harga gue juga baru. nggak tahu nih. Karena kalau harga second kita bicara 2016, HR-V Prestige itu mungkin harganya masih di atas ini, Bil. Iya, Ya, jauh. karena ini market pricing itu sekitar di 170 sampai 180 lah, tapi tergantung kilometer ya. Benar. Kalau SRV mungkin bisa masih kepala dua kayaknya. Masih Bil. kepala dua pasti. Dua kecil lah, 2016 ya. Dua kecil dapat lah. Iya, dua kecil dapat, cuman kalau ini tuh jauh lebih murah. Berarti harusnya ini harga barunya itu lebih murah. Harusnya ya. Harusnya ya. Tapi atau bisa jadi juga karena ini mobilnya Mitsubishi, Bil. Orang nggak terlalu banyak yang suka dibandingkan dengan Honda. Jadi harganya itu jauh lebih jatuh. Benar. Bisa jadi sebenarnya. Karena gue juga belum tahu nih harga baru. Ini dari tenaga bawahnya sih enak ya ngisi dibanding Enak ya? dibanding HRV jauh ya Jauh. tenaga bawahnya. Nah, coba lu riset deh, Bil, konsumsinya, Bil. Kita mau lihat, Bil. Coba nih. Kalau katanya sih di atas kertas 1:8, 1 sampai 1:10. Coba. Jadi risetnya mana deh? Coba. Di mana, Bil? Ini kan lampu nih kan. Sampingnya ada gak? Oh ini ya. Ada gak? Dari yang setirnya modenya ditekan. Modenya ditekan. Mode buat dari sini, Mas. Oh, mana sih coba? Ini ada nih. Coba ditahan, Bil. Ini average. Review. Trip A-nya berarti darat ya. Trip A. Lagi. Trip B. Lagi. Engine. Nah ini konsumsi bahan Lagi bakar. sekali lagi ya deh. Nah, ditahan. Tahan. Oke, ini udah reset nih. Lama juga bilang reset dulu.
Nah, tapi kalau gue paling males tuh lihat mobil tuh kayak yang berapa liter per 100 km. Karena baca itu susah, kayak harus dibagi, Bil. Kita harus ngitung sendiri. Hitung sendiri, misalkan 20 liter per 100 km berarti 1/5. Menurut gue sih kayaknya, menurut gue ya, Bil, kayak sih harusnya bisa dapat di atas 1/10 ya. Karena kalau cuman dapat 1/8 sampai 1/10, mobil ini terlalu boros. Bener nggak, Bil? Dengan CC 2000 lah ya, kita bicara 2000 loh. Tergantung kaki sebenarnya kalau masalah makanya. boros-borosan itu. Kalau dalam kota sih harusnya bisa lebih. Harusnya bisa. Itu kan di atas kertas, kita coba realnya aja bisa dapat berapa ini. Tapi gue tuh kalau mobil Mitsubishi yang gue pernah coba, lo inget gak mobil gue dulu, Grandis? Grandis. Itu kan mesinnya 2400. Grandis Gipol ya. Jadi itu Grandis masih ada, Bil. Masih ada itu. Ya, platnya ganti-ganti. Aduh, bahaya nih. Platnya QZ ya, Bil, ya? QZ itu terakhir. Aduh, bahaya nih. Nah, ini kurang ajar gini gue lagi hantam gitu. So, kalau naruh nih. Itu mesinnya Mivec juga, Dri. Udah Mivec. Berapa cc itu? 2400. 2400. Nah, itu borosnya kayak Porsche memang. 1.5. 115. Anjay. 1.5 tapi 1.5. itu bawanya juga biasa aja. Belum dibawa ngebut banget. Tapi lu pernah bawa ngebut? Pernah, tapi tenaga yang enak banget, Dri. Enak ya? Tenaga enak banget. Kalau kita bicara sama CR-V 24, Sama CR-V 24 mesinnya ya, diadu ya. Tenaga ya. CR-V. Sebenarnya kalau dari Grandis harusnya bodinya lebih enteng nggak sih? Lebih kecil ya kan? Ini 7 seater nggak sih atau 5 seater? 7 dia. 7 seater. Kalau CR-V kan 5 seater, cuman dia lebih tinggi. Tenaga sih mirip-mirip ya sama K24 kan kalau itu kan. Mirip ya. 2400 berarti itu dipakai di mobil lain apa, Bil? 2000 Pak. Kayak nggak ada yang Mitsubishi 2400. Tapi ya kayak 2400-nya Mitsubishi sama 2400-nya Honda. Masih iritan 2400-nya Honda sih. Berarti Mitsubishi terkenal dengan boros ya, karena ini dibilangnya 1/8 sampai 1/10. Itu mobilnya CC 24, Grandis itu 1/5. 1/5 gua. Lu pernah pakai CR-V 24 kan? Pernah juga. Itu dapat berapa kurang lebih? Pernah lihat ya? Itu bisa di 110 bisa lah harusnya. Gue pernah ya paling itu di tol dalam kota gue. Itu dapat 113. 113. Gue nanya lu Grandis buat 1/5 di mana? Di sirkuit atau di mana? Enggak, sama jalannya. Oh, Terakhir sama. selalu dari Bekasi ke Jakbar. Boros juga ya. Boros. Itu tahun berapa bila dulu Grandis lu ya? Itu 2000 berapa ya? 2005 kalau nggak salah ya. 2005. Kalau nggak salah ingat. Masih ada ya sekarang bila? Masih ada, udah. Mau dijual kan ya sekarang kita pasar ini? Jangan lah. Kayaknya tuh nggak dijual itu. Mobil kenangan ya, Bil. Mobil kenangan lu itu pas SMA atau pas lulus ya? Itu pas lulus SMA gue naik Yaris. Yaris Bapau ya? Yaris Bapau, manual. Manual ya. Itu mantap itu tenaganya itu. Manual. Kalau Grandis lu Matic ya gitu ya? Matic. Warna silver ya? Iya silver abu-abu Ya kan, gitu lah. silver abu-abu. Kita tes kick down dikit lah ya. Tes boleh, Bil. Kasih pedal shift juga boleh, Bil. Harus, Bil. Jadi hantam, Bil, motor, Bil. Tenang. Gak mau masuk di. Tarikannya sih enak sih. Cuman suara agak dengung gak sih? Iya, Suara mesinnya lebih masuk dibandingkan HR-V ya? Lebih masuk jauh. Lebih Tapi kalau gue pribadi ya, gue sih suka ya dengan suara mesin ya. Ya, kalau mungkin anak muda masih demen, Bil, suara mobil tuh yang agak Masih berisik. masuk. Cuman kalau yang pakai orang tua sih kadang ada yang berisik, Bil. Kayak Mungkin. annoying gitu kan. Ini suara mobil, suara mesin sampai masuk ke kabin tuh kayak race aja, Bil. Orange masuk emang? Masuk banget. Lebih masuk daripada Brio, lo harus coba. Belum pernah coba juga tuh. Coba naik. kick down lagi, Bil. Kasih pedal shift dulu, Bil. Oke sih ya. Oke. Kayaknya lebih kencang dari HR-V ya. Enak sih ini. Enak ya. Enak. Ini buat kebut-kebutan enak banget ini. Enak ya. Satu banding berapa coba sekarang dapatnya? Ini 12,6 kondisi sekarang nih. Per 100 Per 100. berarti 18. 18. Oke lah, sesuai lah. 18 sesuai berarti di atas kertas. Dan Sesuai. kondisi lu udah narik-narik tapi ya. Udah bejak-bejak tadi. Iya. Tapi tenaga ini mirip-mirip gua naik 2400 cc loh. Sebenarnya. Kayak Iya. CR-V. Iya, kayak CR-V. 24. Nah, cuman kalau misalkan dari tenaga berarti sama CR-V lebih enak Gue sih tim ini ya. tim ini. Cuma Tenaga. kalau dari segi suspensi Suspensi Honda tetap. Honda tetap ya. Terus interior dalam Honda kalau gua. Honda. Ya kalau ini lihat tuh materialnya. Sama Ini sih lebih- soft touch sih Bil ya. Cuman kelihatannya soft. kayak kurang mewah kalau gue lihat. Iya. Desainnya sih. Desainnya kalau CR-V tuh kayak lebih mewah karena dia kulitnya tuh two-tone. Benar. Kalau yang Princess itu dia sininya hitam, kulit di bagian tengahnya sini tuh warna putih. Benar. Ya, kalau ini kayak Tapi kalau di HRV yang model itu ya,
Yang gue nggak suka tuh AC-nya berjejer 3. Oh ya di sini ya. Iya, dingin banget jadinya. Kebanyakan AC-nya ya. Tapi ini AC-nya termasuk dingin loh, kayak Toyota lah dinginnya. Karena udah mau full gitu. Oh, udah full. Iya. Kalau kecil-kecilan mah nggak dingin, Bil. Cuman anginnya masih oke. Anginnya Overall, oke. mobil ini masih oke ya. Dari segi kaki-kaki masih enak. Masih oke nih. AC masih dingin. Mesin Dapurnya pun aman. masih bagus, mesin aman. Jadi kalau yang mobil-mobil ini nggak perlu khawatir. Cuma kalau misalkan kalian mau bawa autospektor silakan. Karena showroom gue itu terbuka untuk autospektor. Betul. Ya, showroom lu kalau lu kerja sama ya bilang mau autospektor ya. Kalau gue udah kerja sama autospektor. Ya, jadi kalau misalkan mungkin mau cari-cari mobil, gue nggak ada stoknya, mungkin gue boleh lempar langsung ke Bills Auto ya. Bisa request juga. Request ya mau mobil apa gitu Apa ya. aja bisa. Mobil Truk yang- bisa. Mobil yang bekas guling bisa Bil. Waduh, kalau bekas guling kita nggak berani ngambil. Nggak berani ya. Nggak berani. Kita berarti main mobil yang bebas laka dan bebas banjir aja ya. Betul. Karena kalau mobil-mobil yang bekas laka itu udah pasti yang satu orang jual pasti harganya nggak masuk akal, Benar. terlalu murah. Ya. Sama pasti ketahuan kok ujung-ujungnya. Iya, karena waktu itu kita juga pernah mau ngecek suatu unit lah Bil ya. Iya. Sama teman kita si Davin itu. Mobilnya kurang bagus ternyata Bil ya. Iya, dibilang nabrak pagar doang. Iya, ternyata Bullhead keriting. kacau sih itu Bil. Karena bagi kalian yang mau cari-cari mobil, ya kalau kalian nggak ngerti mobil, sengaja buat autospektor. Betul. Ya, cuman kalau misalkan kalian nggak mau pakai autospektor ya langsung ke showroom yang terpercaya aja lah. Benar. Gitu ya, karena kalian nggak bisa bilang semua showroom itu aman ya, karena masih banyak sih Bil menurut gue kayak showroom-showroom yang nakal itu masih ada. Masih ada, pasti ada aja Yang sih. menutupi mobilnya yang nggak boleh Nah. pakai autospektor. Karena kalau misalkan nggak boleh pakai autospektor itu malah yang curiga ya Bil ya. Curiga sih. Kenapa tuh nggak boleh dicek sama autospektor? Betul. Gitu ya. Tapi biar aman, biar simple, beli ke showroom aja udah langsung. Beli ke showroom iya. Jadi kalau ada apa-apa juga tinggal datengin Iya, showroomnya. kalau misalkan kalian beli ke pemakai, takutnya sekarang tuh lagi marak juga BPKB palsu Bil. Oh, lagi marak tuh. Iya, BPKB lumayan palsu. juga BPKB palsu tuh banyak banget tuh sekarang. Karena bikin BPKB itu sekarang udah banyak banget orang yang bisa Oke. untuk menduplikat BPKB. Gitu. Jadi hati-hati kalau kalian beli mobil, apalagi mau mobil yang mahal. Itu harus lebih ekstra hati-hati kalau kalian bener-bener nggak ngerti tentang masalah mobil. Benar. Gitu. Karena kalau misalkan kayak dari BPKB, mungkin kalau orang awam sekilas lihat, oh iya bener. Mobilnya maksudnya BPKB-nya asli. Tapi sebenarnya kan cara ngeceknya gampang aja. Kita di BPKB itu kan ada barcode kan. Iya. Kita tinggal scan barcode-nya aja itu Cuman sebenarnya. nggak semua orang ngerti Bil Oh masalahnya. iya sih. Ya, kadang ada orang yang lihat, oh surat lengkap, dokumen lengkap, apa-apa lengkap, Langsung bayar. langsung bayar. Ntar giliran mau dijual, baru pusing. Waduh, ternyata BPKB-nya palsu. Penjualnya udah ngeblok. Iya, penjual udah ngeblok. Kalau Udah. kita showroom, kita kan ada fisiknya. Kalian mau Iya. apa-apa, kalian bisa komplain datang. Betul. Oke, jadi ini kilometer mobil berapa Bil? Tadi belum sebutin nih Bil. Kilometer di 123. 123 dengan umur 9 tahun. Oke lah Bil, berarti kurang lebih 123 bagi setahunnya itu 9. 15.000. Kalkulator kita showroom Ya segitulah, pokoknya ntar masukin aja lah Mas ya. Itu per tahunnya berapa? Untuk mobil 9 tahun, itu kan belum gede lah Bil. Wajar, pemakaian wajar aja sih. Ini menurut Outlander gitu. Ini putar sini aja Bil. gua. Oke. Oke, jadi mau tanya-tanya mobil ini boleh banget nih langsung ke DM atau ke WA gua aja. Jadi kita mau jelasin lagi, ini Mitsubishi Outlander dengan tipe PX tertinggi Betul. tahun 2016 dengan kilometer 123.000, 23.000. pajak panjang tahun depan bulan 4. Oh, sepanjang banget. Ulang tahunnya masih lama Bil. Masih lama. Dan mobil ini kalian bisa bawa pulang dengan hanya TDP 20 juta. Waduh, seharga Vario tuh. Seharga Vario Bil, Seharga TDP. Vario udah dapat pedal shift sama panoramic roof. Panoramic roof. Gila. Ya mobil udah siap pakai keluar kota mau kemanapun gas ini Bil. Mantap. Mau ke Bali juga gas ini mobil. Oke. Gitu ya. Mau TDP lebih kecil juga bisa Bil. Bisa. Bisa, itu tenang aja, kita bisa bantu semuanya. Mau kalian KTP luar kota apapun, semua kita bisa bantu. Oke. Oke, jadi Oke. menurut gue cukup untuk video gue kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.